Pernah nggak sih Anda lihat sebuah tim dan mikir, wah mereka ini udah oke tapi kayaknya bisa lebih hebat lagi. Nah, disinilah perjalanan kita dimulai. Kita nggak akan cuma ngomongin soal kerja lebih keras, tapi gimana caranya mengubah tim yang udah bagus jadi tim yang benar-benar luar biasa. Yuk kita gali potensi tersembunyi mereka bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya membangun tim berkinerja tinggi? Ini bukan soal ngebangun tim dari nol ya, tapi lebih ke gimana cara kita nyalain api semangat di dalam tim yang udah ada, biar mereka bisa mencapai level performa yang baru. Dan itulah yang akan kita pecahkan hari ini. Oke, sebelum kita membangun gedung yang tinggi, fondasinya harus kuat dulu kan? Jadi, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan kinerja tinggi? Ini bukan sekedar istilah keren loh, tapi sebuah konsep yang bisa mengubah cara kita memandang hasil kerja. Coba lihat ini, sering banget kita lihat ada yang sibuk luar biasa, tenggelam dalam pekerjaan. Tapi di sisi lain, ada juga yang bisa mencapai hasil yang sama atau bahkan lebih dengan cara yang lebih cerdas. Nah, disinilah letak perbedaan krusialnya. Kinerja tinggi itu bukan berarti lari lebih kencang di tempat yang sama, tapi tentang nemuin cara yang lebih baik untuk sampai ke tujuan. Produktivitas dan efisiensi. Dua kata yang sering banget kita dengar, tapi sering juga kita salah artikan atau bahkan ketukar. Yuk kita bedah perbedaannya, karena ngerti soal ini adalah kunci buat menguasai keduanya. Gini cara gampang bedainnya. Produktivitas itu ngomongin soal kuantitas. Berapa banyak yang dihasilkan? Sementara efisiensi itu soal kualitas prosesnya. Gimana cara kita menghasilkan itu dengan sumber daya seminimal mungkin. Keduanya ini kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan buat mencapai kesuksesan. Oke, kita fokus dulu ke produktivitas. Ini murni soal angka, soal volume. Bayangin aja, ada 100 karyawan menghasilkan 10.000 produk. Berarti produktivitas per orangnya adalah 100 produk. Simple, bisa diukur, dan fokusnya jelas, hasil akhir. Nah, sekarang kita pindah ke efisiensi. Kalau yang ini bukan lagi soal berapa banyak, tapi seberapa baik kita pakai sumber daya yang ada. Misal, target tim adalah bikin 500 kue sehari, tapi mereka berhasil bikin 450 dengan bahan dan waktu yang sama. Artinya efisiensinya 90%. Ini soal memaksimalkan potensi, bukan sekedar nambah jam kerja. Oke, konsepnya udah dapet nih. Sekarang gimana cara kita bikin rute menuju tujuan itu? Jawabannya, menetapkan target yang jelas. Tanpa target, produktivitas dan efisiensi itu ya cuma jadi konsep di atas kertas aja. Prosesnya itu harus ngalir, kayak air terjun, dari atas ke bawah. Visi besar perusahaan harus diturunkan jadi tujuan departemen, terus diturunkan lagi jadi target yang jelas buat setiap individu. Nah, kalau semuanya udah selaras begini, seluruh organisasi bakal bergerak ke arah yang sama, harmonis. Punya tujuan itu bagus, tapi gimana kita tahu kalau kita udah di jalur yang benar? Nah, disinilah kita butuh semacam dashboard. Dan dashboard kita itu namanya KPI atau Key Performance Indicators. KPI inilah alat yang mengubah tujuan-tujuan besar menjadi angka-angka yang bisa kita pantau. Tapi bikin KPI yang bagus itu ada seninya loh. Kita bisa pakai resep rahasia yang namanya SMART. Targetnya harus spesifik, bisa diukur, bisa diterima oleh tim, realistis untuk dicapai, dan punya batas waktu yang jelas. Kalau salah satu aja nggak ada, target kita bisa-bisa cuma jadi angan-angan. Oke, targetnya udah ada. Sekarang, gimana cara kita nyalain mesinnya? Gimana kita bikin tim jadi mau dan semangat lari menuju garis finish? Jawabannya ada di insentif. Dan percaya deh, ini lebih dari sekedar bonus di akhir bulan. Uang itu ibarat bahan bakar roket. Seperti yang kutipan ini bilang, insentif finansial itu bisa ngasih dorongan yang luar biasa untuk melesat cepat. Efektif banget buat ngejar target-target jangka pendek. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi setelah bahan bakarnya habis? Nah, untuk perjalanan jangka panjang, kita butuh sesuatu yang lebih sustain, lebih kokoh, yaitu motivator non-finansial. Hal-hal seperti pengakuan, kesempatan buat belajar dan berkembang, jenjang karir yang jelas, kebebasan dalam bekerja, inilah yang bikin orang nggak cuma kerja untuk Anda, tapi tumbuh bersama Anda. Sekarang kita naik level lagi. Insentif itu penting, tapi budaya adalah segalanya. Kita akan bicara tentang gimana caranya menjadikan apresiasi bukan sekedar program sesekali, tapi menjadi detak jantung dari perusahaan Anda.
Dan inilah inti dari semuanya. Saat seseorang merasa dihargai, mereka itu nggak cuma ngasih waktu dan tenaga, tapi juga hati dan pikiran mereka. Keterlibatan, inovasi, dan performa puncak itu lahir dari rasa hormat dan pengakuan. Ini bukan sihir, ini pure psikologi manusia. Jadi, jangan salah, ini bukan soal bikin semua orang merasa nyaman aja. Ini adalah strategi bisnis. Kinerja hebat yang dihargai akan memicu kinerja lain yang lebih hebat lagi. Ini menciptakan sebuah siklus positif yang gak cuma meningkatkan performa, tapi juga mempertahankan talenta-talenta terbaik di perusahaan. Kita sudah membedah semuanya, dari konsep sampai strategi. Sekarang bolanya ada di tangan Anda. Dari semua yang kita bahas, apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil besok pagi? Bukan minggu depan, bukan bulan depan, tapi besok. Karena perjalanan untuk membuka potensi penuh tim Anda dimulai dari satu langkah pertama itu.